Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Paralel A akan menjelaskan peran alga dalam industri masker spirulina. Next. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Danila Ozeriu NPM 10, yang kedua ada Jovita Rosanti NPM 24, yang ketiga ada Musdalifa NPM 27, yang keempat ada Anis Rahmawati NPM 32, yang kelima ada Nur Komaria NPM 36, dan yang ketujuh dan yang keenam ada Nabila Adita Putri NPM 37. Next. Latar belakang dari peran alga untuk industri masker spirulina yaitu seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali pemanfaatan bahan-bahan alam. Salah satunya adalah mikroalga spirulina plantensis yang memiliki komponen asam lemak. Kandungan asam lemaknya sebesar 0,07 sampai dengan 22,58%. Biomasa spirulina plantensis dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri pada gram positif seperti Propionibacterium acne yang merupakan penyebab jerawat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu pengertian alga. Alga sendiri merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Karena tidak memiliki organ seperti tumbuhan, yaitu seperti akar, batang, daun, dan sebagainya, dia digolongkan sebagai tumbuhan bertalus. Nah, alga sendiri merupakan jenis tanaman non-vaskuler yang melakukan fotosintesis, di mana alga memiliki klorofil serta memiliki sistem reproduksi yang sederhana. Nah, alga itu dikelompokkan atas dua bagian, yaitu alga makro dan alga mikro. Untuk alga mikro, contohnya yaitu spirulina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada spirulina. Di sini spirulina itu merupakan mikroalga sel tunggal yang hidup di air dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, ini bisa dikenal dengan sebagai sumber nutrisina batiter lengkap yang kaya akan asam amino esensial, vitamin, mineral, dan karotenoid. Nah, untuk kelengkapan nutrisi ini membuat spirulina itu semakin banyak digunakan untuk kebutuhan manusia, baik dalam bidang pangan maupun kecantikan. Salah satu contoh produk kecantikan yang paling sering digunakan itu adalah masker wajah. Nah, untuk pemakaian masker wajah bermanfaat untuk melembabkan kulit, membuka pori-pori yang tersumbat, dan membersihkan sisa kosmetik yang tidak bisa dihilangkan menggunakan pembersih biasa. Selain itu, pemakaian masker wajah yang teratur juga dapat membantu mencegah penuaan dini dan mengurangi munculnya keriput dan garis-garis halus. Untuk metabolit sekunder, mikroalga telah diketahui kemampuannya untuk kulit, seperti ekstrak artospira dapat memperbaiki tanda-tanda penuaan kulit, mengencangkan kulit, dan mencegah pembentukan kerutan atau selulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi alga dalam masker spirulina. Jenis alga yang digunakan dalam pembuatan masker spirulina yaitu Spirulina sp, jenis mikroalga golongan Cyanophyta atau alga hijau biru, blue green alga. Mikroalga Spirulina sp merupakan organisme autotrof berwarna hijau kebiruan terdiri dari sel-sel silindris yang membentuk koloni di mana selnya berkolom
membentuk filamen terpilin menyerupai spiral atau helix sehingga disebut juga alga biru hijau berfilamen. Next. Peran alga dalam spirulina. Mikroalga digunakan pada pembuatan sabun, sampo, bedak, krim, dan lainnya. Mikroalga dapat meningkatkan kualitas kulit dengan meregenerasi sel, merangsang pertumbuhan sel kulit baru, memperkuat kulit dalam menangkis paparan sinar UV, radiasi, dan toksin, menangkal radikal bebas karena kandungan antioksidan, melembabkan sel kulit, mencegah penuaan dini, mencegah keriput, mendetoksi dan mengoksigenasi sel kulit dengan kandungan mineralnya, dan membantu membuka pori-pori kulit untuk meningkatkan kinerja pembersih kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada pembuatan masker spirulina. Tahap yang pertama itu ada budidaya dan pengeringan spirulina. Spirulina dibudidaya dalam media yang telah dimodifikasi berupa pupuk organik ya, untuk tanaman, urea, dan juga katalis tanaman sebanyak 15 liter yang dilengkapi dengan continuous aerasi, lampu tabung dengan intensitas 2500 lux. Budidaya dilakukan di laboratorium dalam ruangan selama 12 hari. Setelah 12 hari budidaya, biomasa dipisahkan dari kultur menggunakan nilon mesh 20 m. Dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam dan digerus untuk mendapatkan serbuk biomasa. Tahap selanjutnya ada pembuatan ekstrak mikroalga. Biomasa kering S. plantensis atau Spirulina plantensis diekstraksi dengan etanol. Secara singkat, mikroalga kering diekstraksi 3 kali selama 24 jam, kemudian diuapkan pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh tekstur pasta. Ekstrak etanol yang diperoleh dihitung rendemannya dan dideteksi dengan kandungan aktif senyawa fitokimia. Ekstrak kasar spirulina diaplikasikan sebagai bahan campuran dalam pembuatan masker spirulina. Kemudian ada tahap pembuatan formulasi masker wajah. Yang pertama ada larutan pertama itu ada formulasi masker wajah spirulina berupa polivinil alkohol atau PFA yang dilarutkan dalam aqueous dan diaduk sampai homogen. Kemudian ada larutan kedua, hidroksipropil metil selulose atau HPMC, itu dilarutkan dalam aqueous dan diaduk sampai homogen. Yang ketiga ada larutan metilparaben dengan aqueous. Kemudian larutan kedua ini ditambahkan gliserin dan diaduk. Kemudian dicampur dengan larutan ketiga dan diaduk. Dan kemudian larutan satu ditambahkan ke larutan tiga yang telah dicampur. Kemudian diaduk. Selanjutnya ada evaluasi masker wajah spirulina dan uji antibakteri. Ini merupakan tahap yang terakhir. Masker wajah spirulina dianalisis untuk konsistensi, warna, nilai pH, homogenitas, viskositas, dan juga daya sebar atau spreadability. Masker wajah spirulina dianalisis untuk konsistensi, warna yang diperiksa secara visual, nilai pH diperiksa menggunakan pH meter, homogenitas diperiksa secara visual, spreadability ditentukan dengan persiapan sejumlah kecil masker wajah pada bagian kertas yang dilapisi dengan kaca transparan. Lalu didirikan selama 60 detik. Area yang muncul dengan persiapan ini dihitung, viskositas dari basis gel itu diformulasikan untuk ditentukan nilai viskositasnya menggunakan viskometer Brookfield. Uji antibakteri digunakan dengan organisme uji, contohnya P. acnes yang diinokulasikan pada suatu media. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Untuk slide selanjutnya
akan dijelaskan dengan Daniel. Baik, untuk kesimpulan sendiri dari kelompok kami, yang pertama jenis alga yang digunakan dalam pembuatan masker spirulina yaitu Spirulina sp, jenis mikroalga golongan Cyanophyta atau alga biru hijau yang sering disebut blue green algae. Terus yang kedua, alga dapat membantu mencegah penuaan pada kulit. Dan yang terakhir, pembuatan masker spirulina yang pertama yaitu dengan budidaya dan pengeringan spirulina. Selanjutnya, pembuatan ekstrak mikroalga. Yang ketiga, pembuatan formulasi masker wajah. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi masker wajah spirulina dan uji antibakteri. Demikian presentasi kelompok kami tentang peran algae dalam industri masker spirulina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.